Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelajaran akuntansi dengan materi tahapan siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Anda Desi Hayati dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Panji. Sebelum saya akan melanjutkan tahapan siklus akuntansi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Satu adalah menjelaskan tentang pengertian siklus akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah mengidentifikasi klasifikasi pada buku besar. Yang keempat adalah menjelaskan penyusunan neraca saldo. Yang kelima adalah menjelaskan cara membuat jurnal umum. Yang keenam adalah menyusun laporan laba rugi. Yang ketujuh adalah menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang kedelapan adalah menjelaskan penyusunan laporan posisi keuangan. Baiklah, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah seni mencatat atau mengklasifikasikan dan mengiktisarkan transaksi-transaksi atau kejadian dengan sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan dari hasil-hasilnya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan keterangan siklus akuntansi mulai dari awal bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu kita akan membuat jurnal umum secara kronologis, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Setelah kita membuat jurnal umum selesai, kita akan memposting kepada buku besar. Nah, dari buku besar inilah kita akan melanjutkan dari akun-akun, mulai dari akun harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Itu akan kita ringkas dalam bentuk buku besar. Setelah kita meringkas dalam buku besar, kita akan meringkas kepada neraca saldo. Neraca saldo ini adalah fungsinya meringkas dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Selanjutnya kita akan lanjut kepada jurnal penyesuaian. Untuk apa jurnal penyesuaian ini? Adalah menunjukkan pada buku akun-akun yang ada pada buku besar itu adalah menunjukkan dalam keadaan yang sebenarnya. Belum menunjukkan, maka perlu adanya jurnal penyesuaian. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita menyusun laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, kita terakhir adalah membuat jurnal penutup. Selanjutnya, kita harus mengenal jenis-jenis akun yang terdapat dalam akuntansi. Jenis akun yang terdapat dalam akuntansi itu yang pertama adalah 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban, 6 prive. Nah, di sini ada saldo normal, penambahan dan pengurahan yang disebut dengan debit dan kredit. Selanjutnya, hal yang pertama yang harus dilakukan dalam pembukuan itu adalah 1. Menentukan rekening perkiraan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini rekening itu adalah berupa ada aktiva lancar dan ada pasiva lancar, dan ada modal, pendapatan, dan utang. Setelah itu pencatatan dibuktikan dalam transaksi. Dilakukan untuk tiap transaksi, dan setiap transaksi yang dicatat secara rinci menampung semua informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya, setelah itu kita mulailah dengan membuat jurnal. Membuat jurnal itu adalah catatan sistematik dan secara kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening-rekening yang akan didebit atau dikredit disertai jumlah masing-masing dan dari referensi itu. Inilah contoh dari jurnal umum. Jurnal umum kita buat yang pertama itu adalah kita mulai dari tanggal 1 Januari 2016. Raka menyetor uang kepada PT Aji sebesar 500 juta. Maka bentuk jurnal umumnya itu adalah kasnya bertambah di sebelah debit, modalnya bertambah di sebelah kredit.
Yang kedua, 5 Januari terjadi lagi membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Maka kendaraannya bertambah 150 juta di sebelah debit dan kasnya berkurang 150 juta di sebelah kredit. Pada tanggal 6 Januari 2016 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Maka bentuk jurnal umumnya di sini adalah peralatannya bertambah sebanyak 50 juta di sebelah debit dan hutangnya bertambah 50 juta sebelah kredit. Pada tanggal 15 Januari 2016 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Maka bentuk jurnal umumnya adalah biaya teleponnya bertambah di sebelah debit 1 juta, kasnya berkurang 1 juta ada di sebelah kredit. Tanggal 18 diterima pendapatan dari fotokopi sebesar 8 juta, maka kasnya bertambah 8 juta di sebelah debit, pendapatannya bertambah di sebelah kredit. Pada tanggal 26 Januari dibayar asuransi sebesar 750. Terjadi ada biaya asuransi sebelah debit 750 dan kasnya berkurang 750 di sebelah kredit. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta. Maka bentuk jurnal umumnya itu adalah piutangnya bertambah sebanyak 5 juta di sebelah debit dan pendapatan bertambah 5 juta di sebelah kredit. Nah, itulah dari bentuk-bentuk jurnal umum yang diurut menurut kronologisnya. Yang nomor C adalah kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah memposting kepada buku besar, yaitu dari yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan-kumpulan rekening yang ada pada laporan keuangan yang kita ambil dalam jurnal umum. Inilah bentuk posting ke buku besar dari jurnal umum ke buku besar. Di sini kolomnya yang lazim dipergunakan itu adalah ada kolom tanggal, ada kolom keterangan akun, ada ref, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Ini bentuk dari posting buku besar yang akan kita posting dari akun yang pertama sampai akun yang terakhir, yaitu kas, piutang, utang, pendapatan, modal, dan beban. Nah, ini adalah contoh neraca saldo yang telah diringkas dari buku besar yang kita posting dari buku besar, di mana neraca saldo ini adalah ringkasan dari buku besar. Setelah itu setelah selesai membuat neraca saldo, kita membuat laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 2016. Ini rumusnya itu adalah pendapatan dikurang biaya-biaya. Di sini pendapatannya itu adalah 12.900.000, sedangkan bebannya di sini adalah jumlahnya 12.250.000. Bebannya itu adalah beban telepon, beban asuransi, beban depresi, dan beban gaji. Sehingga labanya di sini adalah 650.000 rupiah. Nah, setelah itu kita lanjut kepada laporan perubahan modal untuk periode berakhir 31 Desember 2016. Modal 1 Januari 500 juta, labanya 650, maka labanya modal perubahan modalnya ada 500.650.000. Nah, ini adalah terakhir, ini adalah neraca, bentuk neraca dari ini 31 Desember. Di sini ada aktiva, di sini ada pasiva. Aktiva itu artinya aktiva lancar, ada utang lancar. Terus yang terakhir ini adalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan penunjang yang dapat membantu siswa. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan jurnal umum dengan jurnal khusus. Yang kedua, jelaskan fungsi buku besar. Yang ketiga adalah jelaskan akun yang bisa membutuhkan penyesuaian. Yang keempat adalah jelaskan komponen yang harus ada pada laporan posisi keuangan. Sekian dan terima kasih.